Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat ya, atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian adopsi kedua token ini ya, KLG token ya, dan BCL token. Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katanglingga. Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katanglingga, teman-teman. Kedua proyek ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia, teman. Salah satu dari token ini, teman-teman, sudah bisa di staking dengan APY yang tinggi ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan join, teman-teman, link di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja, teman-teman. Ini ada berita yang kurang enak ya. Tapi sebelumnya tetap do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin ya. Dan tetap kalau bisa uang dingin, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Bitcoin langsung bereaksi, teman-teman ya, sejak food yang disampaikan ya, atau ya bisa dibilang opini lah ya, opini yang disampaikan oleh Michael Kramer, teman-teman, yang mengatakan Bitcoin ini dalam fase berbahaya, teman-teman, sehingga Bitcoin langsung bereaksi dan turun menjadi 26.751 ya, 0,53% untuk penurunan, dan yang lain ya langsung mengikuti juga ya, kira-kira begini untuk market saat ini, teman-teman ya. Tapi sebelumnya tetap do your own research karena gini, teman-teman ya. Saya lihat ya, kemarin saya posting salah satu video dari Bryce ya, dari Baby Dots. Itu kok kebanyakan orang nggak terima dengan fakta dan berita yang disajikan. Ya, sekali lagi saya nggak akan membawakan berita yang base beritanya itu jelek terus saya mau bikin bagus gitu loh ya. Jadi mungkin kita bisa lebih paham tentang itu, teman-teman ya. Berita kemarin tentang Bryce dan Baby Dots ya, beritanya faktanya seperti itu ya, saya bawakan seperti itu, teman-teman ya. Bukan berarti berita jelek saya harus bagus-bagusin gitu loh ya, atau berita bagus harus saya jelek-jelekin. Itu berdasarkan berita yang saya angkat, teman-teman ya. Jadi ya lebih inilah kita ya, lebih apa ya, harus lebih paham sih ya, menurut saya gitu. Tapi rata-rata anak-anak kecil sih. Oke, kita langsung saja, teman-teman, dengan berita yang agak kurang enak ini ya. Karena waktu saya lihat pun agak gimana gitu ya. Karena di sini, teman-teman ya, Bitcoin dalam bahaya. Michael Kramer memperkirakan breakdown yang mengejutkan ya, itu langsung market bereaksi, teman-teman. Oke, di sini, teman-teman, dalam tweet baru-baru ini ya, Michael Jack Kramer ya, seorang ahli strategi pasar terkemuka, telah menyatakan keprihatinannya ya atas kemungkinan penurunan harga Bitcoin ya. Jadi ya ini termasuk data yang dia sajikan sih. Oke, Kramer menggarisbawahi Bitcoin sebagai indikator utama ya untuk aset beresiko secara umum dan memperkirakan potensi penurunan di bawah angka 20.000 ya. Jadi dia membuat technical analysis, teman-teman, dan memprediksikan Bitcoin akan jungkir di bawah harga 20.000 dolar. Makanya ya market bereaksi ya, mungkin ada beberapa yang kena panic attack dengan news ini dan langsung menjual, kira-kira seperti itu ya. Yang ini menurutnya akan membawa implikasi negatif bagi pasar saham juga ya. Jadi jangan cuma berpikir kripto turun. No, kalian lihat di market saham ya, ada nggak yang hijau? Dan kira-kira ya technical analysis yang dilakukannya seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat dia ambil beberapa resisten bahkan dari bawah, teman-teman, di harga yang sama di 20 ribuan. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada beberapa pola yang sama sih ya, sampai di harga yang ini. Tapi ini kecil sih, nggak bisa diperbesar karena ini dalam bentuk gambar, kira-kira gitu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya, cryptocurrency unggulan saat ini diperdagangkan di 26.895 ya, dan turun menurut data dari CoinGecko. Ini adalah penurunan tajam ya, 61,04% dari level tertinggi sepanjang masa dari ATH-nya, teman-teman ya. ATH-nya 69.044 ya, yang dicapai lebih dari setahun yang lalu pada November ya 2021. Semua pasti tahu, dan waktu itu panen banyak semua ya.
Beberapa hari yang lalu Bitcoin bergulat melewati 27.000 ya. Mengingat perkembangan ini, perkiraan Kramer untuk kerusakan yang signifikan tampaknya lebih mungkin terjadi. Jadi tetap Dior juga teman-teman ya. Ini kalau saya lihat teman-teman, dia berdasarkan technical analysis ya, dan bukan berdasarkan news. Jadi kalau saya pribadi ya sepintas lalu aja gitu loh ya. Saya dengar beritanya, analisisnya ya it's okay. Tapi dengan news saat ini belum ada news yang begitu parah teman-teman ya, yang disajikan ya kira-kira gitu. Jadi ya menurut saya ya silakan dengan prediksinya ya, silakan dengan persepsinya. Tapi kalau saya 2023 ya, ini sudah bullish menurut saya, karena kita banding dari akhir 2021 teman-teman, itu Bitcoin main di belasan ribu. Sekarang itu sudah 25 ribuan ke atas ya. Oke, dan ini guncangan di pasar Bitcoin ya bertepatan dengan komentar dovish ya dari Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell. Powell mengisyaratkan kemungkinan ya Bank Sentral melonggarkan serangkaian kenaikan suku bunga karena masalah dalam sektor perbankan. Ya. Ini ya, kalau ini fakta ya teman-teman ya. Jadi Jerome Powell ini enggan lah ya, atau ya mikir-mikir untuk naikin suku bunga. Karena apa? Dia harus nginjek bank-bank di Amerika yang sedang collab ya. Oke, dan sini lingkungan kebijakan moneter ya yang santai dan suku bunga rendah seperti itu secara historis menguntungkan aset berisiko tinggi ya seperti cryptocurrency. Namun tren saat ini menunjukkan penyimpangan nyata dari norma ini. Ya, keterkaitan antara kesehatan Bitcoin dan kinerja aset berisiko menggarisbawahi keterkaitan mata uang kripto dan pasar tradisional ya. Bagan yang dibagikan oleh Kramer menunjukkan masa depan yang tidak pasti ya, tidak hanya untuk Bitcoin tapi juga untuk aset berisiko lainnya ya yang berpotensi berdampak pada kinerjanya. Jadi menurut saya ya biasa-biasa saja, karena di sini dikonfirmasi juga ya, karena Jerome Powell ya atau The Fed nyata-nyata mengatakan ya mau naikin suku bunga gimana nih ya, sedangkan perbankan ya lagi goyang-goyangnya. Jadi menurut saya yang masuk akal ya The Fed gitulah ya, bukan si Kramer ini. Tapi menurut kalian seperti apa ya, terserah juga teman-teman. Kalau kalian percaya dengan pola technical analysis yang dilakukan oleh Kramer ini, teman-teman boleh juga ya, karena sekali lagi uang kalian yang tentukan ya. Tapi kalau saya tetap berdasarkan news teman-teman ya, apalagi kalau untuk overall market ya, saya tetap tunggu news dari penyerokan ya biasa ya dari Wells Bitcoin ya. Kedua ya mungkin dari The Fed ya untuk kenaikan suku bunga dan lain-lain. Ataupun ya kita nggak tahu 2 bulan ke depan mungkin ada perang lagi dan lain-lain, akhirnya banyak yang dibekukan ya, kita nggak tahu ya. Kita tunggu ke depan. Tapi untuk 2023 ini sudah memasuki bullish teman-teman, karena sudah di atas belasan ribu ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.